pragmatis, dan rasionalistik. Oleh karena itu, masalah-masalah yang dihadapi oleh aktivis dakwah sangat berbeda dan variatif, baik dulu, sekarang, maupun yang akan. Opportunity yaitu peluang, dan yang terakhir adalah T adalah threat yaitu ancaman. Di sini perencanaan strategi yang digunakan akun Rifkon TV yang pertama yaitu dengan pembentukan misi dan misi. Misinya yaitu dengan menjadi lembaga media televisi Islam yang berpegang teguh kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan pemahaman para sahabat, tabiin dan tabiut tabiin yang dikemas secara kreatif dengan membuat konten pendidikan Islam yang berkualitas, bermanfaat, dan dibutuhkan oleh siapa saja yang ingin belajar Islam sesuai dengan tuntunan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian misi yang digunakan oleh Rifkon TV yaitu dengan mendukung kegiatan dakwah Islam di Kalimantan Selatan, terkhusus untuk seluruh kaum muslimin pada umumnya, menyebarkan agama Islam dengan cara membuat konten yang inovatif, kreatif, dan dengan tetap berpegang teguh pada batasan syariat Islam, dan menjadikan wadah kaum muslimin untuk mendapatkan ilmu agama Islam yang benar, terorganisir, dan konsisten. Tahapan yang kedua yaitu adalah perencanaan strategi. Perencanaan strategi yang digunakan oleh sebelumnya masih di perencanaan strategi yang kedua. Yang pertama tadi adalah menentukan visi misi, dan yang kedua adalah menentukan sasaran dakwah. Nah, di sini TV menentukan sasaran dakwah bertujuan agar konten-konten yang dibuat sesuai atau tidak melenceng dari sasaran yang dituju, sehingga tujuan atau maksud dari isi konten yang dibuat tersampaikan. Benci yang tidak suka kepada media sosial atau program-program siaran yang dilakukan oleh Rifkon TV yang mengunggah atau berkomentar buruk yang mana tidak sesuai dengan visi misi akun Rifkon TV. Nisa yang sudah menyelesaikan skripsinya atas bimbingan Ustadz Ade Fahrul MSI ya. Hari ini adalah hari diuji ya skripsinya, mudah-mudahan dengan hasil yang memuaskan ya. Saudari Afifah berada di Jordan ya, dari kejauhan karena teknologi ya. Alhamdulillah Allah permudah ini semua, kita bisa melaksanakan ujian. Baik, saya ya. Baik, yang pertama tentang judulnya ya. Judulnya adalah strategi komunikasi dakwah melalui media sosial. Studi kasus dakwah di media sosial YouTube akun Rifkon TV ya. Jadi judul ini, tema ini sudah banyak membahas ya tentang strategi komunikasi dakwah ya melalui media sosial khususnya YouTube ya. Ini jangan-jangan hanya ngumpulin skripsi-skripsi yang sebelumnya ya, kemudian diramu ya, kemudian dirubah ya objek penelitiannya. Ya, apakah begitu? Karena yang paling mudah kan begitu. Nah, apa alasannya memilih ini ya? Kenapa alasan memilih judul yang sudah pasaran ini? Begini Ustaz, jawabannya izinkan saya juga mengkhususkan tema-tema tersebut. Jadi saya tertarik bagaimana untuk meneliti strategi komunikasi dakwah yang digunakan oleh akun Rifkon TV ini. Kemudian baru saya mencari referensi-referensi dari skripsi-skripsi yang ada di kampus maupun yang ada di internet tentang strategi komunikasi dakwah ini. Oh gitu. Baik ya. Jadi sudah lama ya berkenalan dengan akun Rifkon TV ini.
atau sebelumnya di Iya. Instagram ya. Jadi Ya, Instagram kurang menarik begitu. sebenarnya bukan kurang menarik, menarik Ustadz. Cuman ternyata di YouTube, di Instagram itu hanya cuplikan-cuplikan dari YouTube. Jadi asal mulanya adalah dari YouTube itu sendiri, Ustadz. Oh, dari YouTube yang aslinya ya. Ya. Jadi yang versi lengkapnya itu di YouTube. Jadi Iya, yang versi cuplikan-cuplikannya di Instagram. Di YouTube. Oh, Iya, iya. Ustaz. Jadi itu alasannya kenapa nggak Instagram yang diteliti ya, tapi di YouTube ya. Ini sudah berapa tema itu yang sudah di upload di YouTube di Rifkon TV? Ada berapa ribu? Temanya itu cukup banyak Ustadz, tapi yang saya bahas di skripsi saya ini saya ambil yang paling dominan atau paling banyak penggemarnya saat saya wawancara Ustadz. Di sini ada sekitar 8 konten yang saya cantumkan di skripsi saya. 8 konten ya. Itu yang paling banyak ininya viewernya. Iya. Berapa viewernya yang paling banyak? Ada nggak di data di sini cantumkan nggak? Kalau untuk 8 itu. Kalau untuk jumlah viewersnya belum saya cantumkan Ustaz, tapi untuk tema terbanyak dari apa yang saya cantumkan di sini adalah yaitu tema berbagi ilmu Ustaz. Ada 8 kan ya? Di halaman berapa disebutkan nggak itu? Dibahas di pembahasan di bab 4. Di bab 4 dibahas Ustaz. Halaman berapa? Betul Ustaz. Tapi TV-nya masih berjalan TV-nya. Masih berjalan. Ini didirikannya sejak tahun 2012 Ustaz. Boleh ini bisa di tema-tema ini terutama yang tadi disebutkan 8 boleh disebutkan karena memang yang diteliti ini kan yang khususnya adalah YouTube-nya kan ya. Enggak pembahasan khusus secara YouTube yang program YouTube-nya. Ini kan secara umum nih YouTube berbagi ini kan berarti YouTube nih ya. Kemudian tablik akbar ini berarti non YouTube kan? Atau masih dalam YouTube? Masih di YouTube Ustaz. Oh masih di YouTube ya. Khutbah Jumat, ya. Pembatal keislaman. Oh berarti ini yang 8 ini ya, 8 semua ini. Iya. Disebutkan boleh disebutkan itunya tuh viewernya ya, viewer yang paling Baik Ustaz. ya kan. Kalau YouTube itu kan kita melihat dari yang paling diminati berarti kan yang viewernya paling banyak ya. Iya. Jadi tema-tema ini viewernya yang paling banyak gimana ya, itu diantara yang menunjukkan bahwa sih strateginya adalah ya, menunjukkan strateginya ya, keberhasilan strategi. Kemudian aktivitas masyarakat saat ini tidak terlepas dari media sosial. Namun di sisi lain ada sebagian masyarakat atau pengguna media sosial untuk beribadah. Kemudian akun @nuruzon mengemas fenomena di Instagram, bahkan bukan hanya sekedar hiburan saja, tetapi untuk menyampaikan pesan dakwah seperti pemahaman yang mendalam mengenai ajaran agama. Sasaran dalam pada akun Instagram ini sendiri adalah pengguna aktif media sosial atau
followersnya. Kemudian untuk rumusan masalah ada dua. Yang pertama, bagaimana admin Zoom memanfaatkan Instagram sebagai media dakwah terhadap sikap keagamaan. Kemudian yang kedua, seberapa besar pengaruh intensitas mengakses Instagram admin Zoom sebagai sikap keagamaan. Ini selanjutnya ada tujuan penelitian. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tujuan umum, yang kedua ada tujuan khusus. Untuk tujuan umum itu sendiri, yang pertama untuk mengetahui adakah pengaruh dalam intensitas mengakses akun Instagram dakwah user terhadap sikap keagamaan followersnya. Yang terakhir untuk tujuan khususnya untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya dalam mengakses akun Instagram admin user terhadap sikap keagamaan followersnya. Kemudian poin yang selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini juga terbagi menjadi dua, ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk manfaat teoritisnya, hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan atau menambah ilmu bagi pengguna Instagram tentang kajian pengaruh yang akan ditimbulkan dalam penggunaan Instagram. Kemudian yang kedua, diharapkan menjadi rujukan atau referensi bagi peneliti sebagai sumber akademis tentang dakwah melalui media sosial. Dan untuk manfaat praktis itu sendiri, yang pertama ada peneliti ini dapat variabel terikat tidak linear, maka korelasi yang dihasilkan bisa sangat rendah. Kemudian yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikat. Masuk bab 4 yaitu hasil penelitian. Poin yang pertama ada manfaat Instagram admin user dalam aspek kesehatan. Hal ini biar punya akun seperti ini ya. Pengaruh intensitas. Kenapa? Pertanyaan pertama kali, kenapa tertarik? karena dalam era modern seperti sekarang, seperti perkembangan teknologi kan semakin pesat gitu. Terus banyak sekali konten kreator yang memanfaatkan Instagram untuk berdakwah, seperti salah satu contohnya akun Instagram Indonesia ini. Namun sebaliknya ada sebagian pengguna atau followersnya tidak memanfaatkan hal tersebut, malah mengakses sesuatu informasi yang jauh dari kata bermanfaat gitu, seperti bahkan sampai yang keluar dari norma-norma agama Islam, seperti ini followersnya yang pengguna media sosial Nurul Utami ya, dengan judul ya, sebelumnya kita
ucapkan terima kasih kepada ya Ustadz Adi ya Fadli Fakhrul MSC yang sudah nunggu ya. Sebelumnya sudah duluan ya. Iya, dikit. Terima kasih. Insyaallah nanti beliau yang akan menguji utama ya. Yang disiapkan Saudari Nurul Utami dengan segala sesuatunya. Baik, yang pertama saya tanyakan apakah skripsi ini sudah fix, sudah siap diujikan? Insyaallah siap. Apakah tulisan? Yang ketiga penyajian, ya termasuk sikap penampilan, cara penjelasan, rangkaian, ketepatan selang waktu penyajian, ya. Dan yang terakhir adalah tanya jawab, ya. Baik begitu. Dan berikutnya akan sesi pendalaman ya, yang akan dilakukan oleh ya, Ustadz Adi Fakhrul ya, ujian pendalaman. Baik, silakan kepada Saudari Nurul Utami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, iman, Islam sehingga kita dapat berkumpul pada hari Sabtu 13 Agustus 2022. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Ustadz Lukman Abdul Jalal selaku dosen pembimbing, kemudian Ustadz Ade Fadli Fakhrul selaku dosen prodi, dan Ustadz Anas yang sudah memperkenankan atau meluangkan waktunya untuk hadir di sidang skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Nurul Utami, NIM 186111002. Dengan pagi ini saya akan mempresentasikan skripsi saya dengan dan memilih mereka di jalan yang lurus. Terakhir, analisis SWOT ini merupakan salah satu metode yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman risk dalam suatu spekulasi bisnis. Kemudian penelitian terdahulu. Di sini saya mengambil dari tiga data. Yang pertama, sumber dari Marzani M. Yusuf, Mahdali dan Ilham Maimunah dengan judul Eksistensi Rumah Tafis para Sahabat terhadap Pemberantasan Bukan Aksara Al-Quran di Daerah Cenderung Luar Negeri. Keberadaan EKI Pancoran ditemukan. Daerah postmodern ini perkembangan rumah Quran di kota Jakarta begitu besar. Dengan perkembangan rumah Quran di kota Jakarta ini bisa meluaskan dan mengenalkan Al-Quran. Keberadaan EKI Pancoran ini memfokuskan kepada keberadaan EKI